Tokoh senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Guys, sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Bahkan tuntutan yang ditandatangani para mantan petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya demi masa depan Indonesia. Bahwa darah itu merah jenderal, artinya semua kita punya darah merah, yang artinya ada konsep egaliter atau kesamaan di hadapan hukum, kesamaan di hadapan politik ya, sistem politik di negeri kita. Jadi kalau hari ini para mantan jenderal tidak suka dengan keberadaan Gibran, sebenarnya itu hanyalah sebuah ekspresi ketidaksukaan dia kepada Bapak Prabowo. Hidup Jokowi! Hanya nggak berani saja langsung. Jadi ini sebenarnya sasaran antara nggak suka sama Jokowi, ya. Kemudian katanya Jokowi menyodorkan Gibran. Padahal kita tahu yang minta Gibran adalah Prabowo 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang komentar netizen yang geram dengan tingkah pola para pensiunan alias purnawirawan ya. Seolah negara ini miliknya sendiri saja. Hahaha. Seolah rakyat yang jumlahnya ratusan juta ini nggak ada apa-apanya dan nggak ngerti apa-apa tentang NKRI dibanding mereka. Hahaha. Lagian kalian dulu ketika masih aktif sebagai militer kemana aja sih, ya kan? Apa aja yang udah dilakuin, ya kan? Kok saya nggak pernah dengar gitu loh. Kok setelah pensiun nongol dan sok-sokan. Waduh. Dan netizen ini memberi paham para purnawirawan itu dengan komentar yang sangat menohok. Dan netizen ini juga yakin Gibran akan baik-baik saja, tetap menjadi wakil presiden hingga masa baktinya selesai. Sepakat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tokoh senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Guys, sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Bahkan tuntutan yang ditandatangani para mantan petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya demi masa depan Indonesia. Menurut analis politik dan militer yaitu Selamat Ginting, Tri Sutrisno bahkan juga udah buat pesan buat Prabowo loh. Apalagi menurut penjelasan Tri Sutrisno, banyak banget purnawirawan TNI yang punya pemikiran yang sama. Kalau menurut kalian, emang Gibran ini masih bisa dicopot dari jabatannya, guys? Nah, yaitu yang jadi pertanyaan ini aki-aki ya. Kemarin-kemarin saya ya simpati lah dengan orang ini karena menurut saya sangat aktif ya dibanding dengan mantan presiden dan mantan wakil presiden yang pernah ada. Aki-aki yang satu ini sering sekali menghadiri acara-acara kenegaraan yang diundang oleh Jokowi begitu ya. Tapi kok tiba-tiba macam kayak gini gitu loh. Hahaha. Ada yang mengatakan udah pikun katanya. Terserahlah, lanjut. Saya menyukai salah satu pernyataan atau isi skenario dari sebuah film yang mengatakan bahwa darah itu merah jenderal. Ya. Tentu statement ini saya pakai bukan dalam rangka untuk mengungkit ya konteks pada di mana konteks statement itu atau narasi itu diskenariokan ya. Tapi saya akan pakai untuk menyatakan bahwa darah itu merah jenderal, artinya semua kita punya darah merah, yang artinya ada konsep egaliter atau
kesamaan di hadapan hukum, kesamaan di hadapan politik ya, sistem politik di negeri kita. Kita akan bahas masih di seputar soal munculnya gerakan yang pasca gerakan-gerakan Rismond dan juga Mas Roy Suryo serta Dr. Tipa soal ijazah ini yang kabarnya nanti akan punya babakan baru ya, apalagi ketika Pak Jokowi sudah siap-siap ya ambil kuda-kuda untuk melakukan send quote serangan balik ya. Tapi kita harap ya mudah-mudahan semuanya bermediasi lah ya. Dalam artian pihak-pihak yang selama ini menyaksikan itu, kalau memang masih berkeinginan untuk meyakinkan diri, maka pengadilan adalah ruang publik terbuka, institusi publik yang kemudian bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses sistem demokrasi di negeri kita yang membasiskan diri pada kesamaan hukum ya. Kita pada persoalan kita terkait dengan munculnya gerakan ya, sekelompok orang yang kemudian dikapitalisasi, di framing sedemikian rupa oleh kekuatan media dan mungkin pihak-pihak tertentu. Saya tidak tahu kepentingannya, bagaimana menghadirkan membold ya suatu gerakan yang diisi oleh para purnawirawan jenderal ya. Saya kira kalau kita mau lihat itu bukanlah representasi dari para purnawirawan jenderal, karena kita tahu dalam timnya Prabowo, dalam tim pemenangan Prabowo dan Gibran itu banyak juga diisi oleh purnawirawan jenderal. Bahkan pada masa periode kepemimpinan Pak Jokowi dan Prabowo juga banyak ya di sana adalah purnawirawan jenderal yang berkiprah ya. Jadi menurut saya mudah-mudahan media ini tidak sedang mengadu domba para purnawirawan jenderal kita ya. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengedepankan diri sebagai mantan atau purnawirawan jenderal dan kemudian menjadi sebuah gerakan yang sah dalam pengertian memang dikedepankan atribut-atribut itu, menurut saya ada quote kontras ya, pengabdian ideologis ya, karena kita tahu para jenderal itu datang dari institusi Tentara Nasional Indonesia yang sejak dari dididik di awal sampai pada tingkat di mana beliau-beliau atau senior-senior kita, orang tua kita ini mencapai puncak karirnya itu sengkot orang bilang memang ideologinya hanya mengabdi pada negara, mengabdi pada kepentingan apa yang disebut dengan pemerintah ya. Jadi bagaimanapun juga kita sudah tahu bahwa aturan yang berlaku, quote dalam konteks adagium, bahwa jenderal itu dalam konteks panglima tertinggi presiden itu ya itu selalu harus ya dinomorsatukan ya. Jadi tidak ada yang namanya diskusi di antara para jenderal dalam pengertian bahwa instruksi langsung dari panglima dalam hal ini presiden itu adalah hukum yang harus dipatuhi oleh mereka-mereka yang berada pada posisi sebagai Tentara Nasional Indonesia aktif atau Polri yang aktif ya. Jadi tidak diberi ruang untuk kemudian berseberangan dengan pemerintah yang dipimpin oleh seorang presiden yang bertindak sebagai seorang panglima. Ya, itulah kemudian maka dalam desain arsitektur bernegara TNI itu memang dijauhkan dalam konteks dui fungsi ABRI ya, supaya dia tidak punya kepentingan yang ambigu ya, kepentingan yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Karena itu dia dididik dalam konteks doktrin ideologi seorang TNI yang mengabdi kepada negara dengan mengabdi kepada pemerintah yang sah, yang demokratis. Kalau kita bicara tentang persoalan tingkat trust publik ya, kita tahu bahwa pemerintahan yang sekarang ini ya, dalam hal ini Prabowo dan Gibran itu adalah pemerintah yang legitimate ya, terlepas dari perbincangan apapun itu, yang jelas legitimate dan itu sudah disahkan oleh MPR ya, di hadapan publik, di hadapan khalayak, dan kita sudah running ya. Kalau ada gerakan-gerakan yang kemudian menamai diri sebagai purnawirawan jenderal, saya kira dan itu melawan pemerintah yang sah, saya kira kita tidak bisa baca itu sebagai purnawirawan jenderal yang boleh dikatakan dibesarkan dalam satu doktrin kesetiaan, loyalitas ya. Nah, kalau kemudian mereka tampil ya, dalam konteks
menyuarakan misalkan 8 tuntutan sebagaimana yang dituliskan di beberapa media yang kita baca, kita tidak bisa lagi membaca itu sebagai kelompok-kelompok purnawirawan jenderal, karena satu kali seorang itu jenderal, dia seumur hidup akan mengabdi kepada negara pada satu sistem demokrasi yang legitimate, karena kita bicara tentang otoritas ya, otoritas posisi, otoritas fungsi itu ada pada pemerintahan yang boleh didrive oleh trust public ya, kepercayaan publik melalui mekanisme demokrasi ya, di mana setiap orang one man one vote punya hak untuk memilih siapa yang akan dipilih, dan dalam proses demokrasi itu 58% publik mempercayakan itu kepada Prabowo dan Gibran sebagai satu paket ya. Jadi Gibran tidak bisa menjadi wakil presiden kalau bukan Pak Prabowo. Sebaliknya Pak Prabowo juga tidak bisa menjadi presiden kalau bukan dalam konteks pengaruh stakeholder yang ada di belakang Gibran. Jadi itulah dia melted, larut dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sehingga ketika ada gerakan-gerakan yang ingin mencongkel Gibran ya, tanpa sebuah pelanggaran konstitusi hanya dengan alasan karena adanya mekanisme yang dulu pernah dipersoalkan, saya kira itu cari-cari alasan ya. Dalam hal ini siapapun di Republik ini, mau dia jenderal, mau dia apapun ya, kalau dia sudah purnawirawan, maka dia terlepas dari sebuah kepatuhan dalam pengertian ketaatan garis komando kepada Panglima. Tapi kemudian dia bertindak sebagai sipil dan dia disamaratakan sama dengan sipil. Karena itu darah kita itu merah jenderal ya. Dalam konteks bahwa publik itu punya darah yang sama, punya kesamaan, egaliter, hak ya. Kalau kita bicara tentang trust publik, jelaslah bahwa 58% ya, publik itu yang terdiri dari petani, guru, politisi, ya, mahasiswa, buruh dan sebagainya, termasuk bahwa purnawirawan jenderal itu ada dalam barisan 58% itu. Jadi inilah yang kita mau netralkan, baik yang ada dalam kelompok yang berseberangan maupun yang mendukung, itu hak egaliternya sama ya, egalitasnya sama ya, artinya sama-sama berdarah publik ya, berdarah publik itu artinya dalam dimensi apa yang ditesiskan oleh John Locke ya, kedaulatan tertinggi itu ada pada publik, bukan pada purnawirawan jenderal atau siapapun yang mengatasnamakan ini. Demokrasi yang sudah berhasil memilih Prabowo dan Gibran itu demokrasi yang mendapatkan legitimasi kedaulatan publik sebagaimana ditesiskan oleh John Locke itu. Jadi menurut saya gerakan-gerakan ini menurut saya jauhlah dari atribut ya. Kalau misalkan mau tampil berpidato, lepaslah atribut-atribut yang mau memberikan gambaran kepada publik bahwa oh ini kami ini adalah datang dari sebuah institusi yang pernah membesarkan kami dengan bintang-bintang ya. Bagaimanapun juga bintang-bintang itu sudah menjadi bintang apa ya, bintang publik dalam artian ya siapapun sudah sama rata ya. Karena itu periksa saja darahnya jenderal itu merah, darahnya petani itu merah, darahnya YouTuber itu juga merah, darah siapapun di Republik ini merah karena mereka sama-sama adalah masyarakat warga negara yang punya kecintaan ya. Tapi sekali lagi saya punya cukup keheranan yang nanti kita bahas tentang 8 tuntutan itu, yang satu-satu kita akan kupas-kupas ya seperti itu. Silakan saja ya siapapun, menurut saya publik punya hak untuk mendampingi negara ini untuk menyampaikan perbedaan-perbedaan pendapat, karena dalam demokrasi perbedaan pendapat itu sangat diniscayakan atau sangat dimungkinkan. Sebuah keniscayaan yang tidak perlu harus direspon secara negatif ya, tetapi ya beda pendapat itu juga dibutuhkan dalam rangka untuk menghadirkan sebuah tesis yang bisa memperkuat bangsa dan negara kita ya, strengthen our nation. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh seorang pengamat apolitik media sosial barusan yang juga merupakan seorang pengajar, seorang akademisi, seorang dosen di salah satu universitas di Indonesia ini ya. Saya tertarik dengan pernyataannya bahwa darah itu merah jenderal ya kan. Ini salah satu dialog dalam
film G30 SPKI seingat saya ya, yang disutradarai oleh Teguh Karya seingat saya. Darah itu merah jenderal, jangan kau pikir darah kau aja yang merah, ya kan? Darah semua rakyat Indonesia itu merah, semua mencintai negara NKRI ini ya. Jadi jangan sok-sokan ngerasa paling NKRI lah. Lanjut. Pernyataan para mantan jenderal di Indonesia membuat gempar viral. Saudara, saya sudah malas komentar politik, saudara. Tapi melihat situasi saat ini, saya ingin berkomentar, saudara. Pernyataan sikap para jenderal hanya membuat masyarakat makin tidak peduli. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah. Apa relevansinya? Apalagi bicara kami meminta Gibran dipecat melalui sidang MPR. Ini kan mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. ungkapan rasa tidak suka kepada Pak Jokowi, ya, yang kita tahu bahwa proses pencalonan Gibran itu bukan Jokowi yang menyodorkan. Saudara masih ingat pernyataan Susmi Dasko? Unggul ya Bang ya. Saya ingin Abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Enggak benar. Nggak benar. Yang ya? benar 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak, nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu tanya sama anaknya. Itu ditanya, sebenarnya siapa yang mengajukan Gibran? Benarkah Prabowo mengajukan 8 kali? Jadi para mantan ini orang-orang yang sudah merasa tidak berguna, dan ya saya tidak mengatakan bahwa ini adalah laskar-laskar tidak berguna, karena berguna atau tidak itu kan bergantung dari kita berkiprah untuk bangsa dan negara. Dan jangan katakan saya berpegang membela negara, bangsa ini, bukan pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak baik, menganut faham komunis, maka saya siap berperang sampai mati. Tidak demikian. Siapa yang bicara tentang PKI? Pemerintahan adalah representasi dari bangsa ini. Bapak Prabowo dipilih oleh 100 juta pemilih bangsa Indonesia sebagai daftar pemilih. Itu sebuah fakta yang tidak mungkin kita bisa lupakan. Saudara, Prabowo adalah seorang mantan Danjen Kopassus yang dicopot, dipermalukan. Ya, dan tidak ada satu orang pun jenderal yang saat ini sedang protes-protes yang mau membela Bapak Prabowo. Hanya seorang di bumi Indonesia ini yang mengangkat derajat seorang Prabowo. Siapa? Bapak Jokowi. Ya, bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat seorang Prabowo? Jadi kalau hari ini para mantan jenderal tidak suka
dengan keberadaan Gibran, sebenarnya itu hanyalah sebuah ekspresi ketidaksukaan dia kepada Bapak Prabowo. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Hanya nggak berani saja langsung. Jadi ini sebenarnya sasaran antara nggak suka sama Jokowi, ya. Kemudian katanya Jokowi menyodorkan Gibran. Padahal kita tahu yang minta Gibran adalah Prabowo 5 kali. Itu pernyataan Susmi Dasko. Jadi kalau hari ini kita mendengar ya para laskar yang merasa tidak berguna, ya melihat fakta, ini kan memberikan satu gambaran pemahaman bagi masyarakat kita ini seperti saya ini yang awam bahwa hegemoni politik masa lalu sudah berlalu, sudah tidak ada lagi. Hari ini Bapak Prabowo dan Gibran adalah representasi daripada keseluruhan keinginan besar dari masyarakat Indonesia. Jadi saya cuma ingin mengingatkan pemerintahan tidak usah gentar dengan para mantan jenderal ini. Karena mereka adalah masa lalu. Masa depan ada di tangan seorang bernama Gibran Rakabuming Raka. Itu fakta. Menyakitkan? Ya, memang. Kadang fakta hadir dalam kehidupan kita sering menyakitkan. Saya baru saja, saudara, mengubur ayah saya. Di dalam proses pemakaman, saya mengingat bagaimana kecewanya seorang ayah saya melihat fakta bahwa dia sudah tidak berdaya. Ya. Kita sebut post power syndrome. Sudah merasa tidak berguna. Dulu hebat. Dulu jaya, dulu dimuliakan, sekarang tidak berguna. Saudara, ini hanyalah representasi dari para pembenci yang bersambung berjilid-jilid di bumi Indonesia. Dan tidak ada relevansinya. Ini adalah gambaran ekspresi kebencian sebenarnya kepada Bapak Prabowo, tapi tidak berani langsung. Kok ada urusan apa ke Gibran dan minta MPR untuk menurunkan, memecat Gibran? No way! Masyarakat tahu bahwa memecat seorang wakil presiden atau presiden melalui sidang MPR itu harus dengan bukti-bukti yang konkret dan sangat menakutkan bagi masyarakat. Apa itu? Pembunuhan. Terjadi pembunuhan dilakukan oleh pelaku, yaitu wakil presiden misalnya. Ya kan? Korupsi, tertangkap basah. Baru sidang MPR melakukan sidang impeachment. Saudara, ini adalah bentuk anarki sebenarnya. Gerakan makar yang dilakukan secara terang-terangan kepada pemerintahan Pak Prabowo. Saya tidak bisa menutupi fakta-fakta ini. Ya, sungguh. Karena tidak berani dengan Pak Prabowo, maka disasarlah seorang Gibran. Gibran adalah sah. Kita sudah memilih, saya sudah memilih, ada 100 juta pemilih. MPR, DPR tahu bahwa Gibran adalah representasi generasi muda, milenial, dan Gen Z. Itu fakta. Di tangan Gibranlah bangsa ini akan berjalan. Dan kita harus dukung netizen, kalian semua milenial, Gen Z, harus mendukung ya Gibran. Dan buat para mantan jenderal yang merasa sudah tidak berguna, mulailah memikirkan bangsa ini dengan
tulus dengan pikiran yang terbuka. Apa yang bisa saya lakukan? Buatlah perkumpulan para jenderal. Ya. Undanglah para pakar ahli profesional. Membuat suatu rencana, suatu lembaga pengembangan potensi daerah dan mengumpulkan ide-ide untuk membangun usaha-usaha yang berbasis pertanian, perikanan, dan sebagainya, dan bisa mengundang tenaga kerja. Itu yang seharusnya dilakukan oleh para jenderal, para mantan jenderal. Yang dulu merasa hebat, yang sekarang sudah tidak berguna. Jadi, Bapak Presiden, saya nuhun sewu, Bapak harus tegar menghadapi situasi ini. Dunia tidak baik-baik saja. Sekarang dunia membutuhkan pemimpin yang kuat seorang Prabowo. Gangguan dari para mantan jenderal itu hanyalah kerikil di pemerintahan ini yang hanya membuat gaduh bangsa ini. Gibran, tegarkan, kuatkan hatimu. Kami mendukung secara konstitusional bahwa Gibran terpilih sebagai wakil presiden oleh pemilihan langsung ya dari rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT melindungi bangsa ini, memberikan kesehatan bagi Bapak Prabowo dan Gibran Rakabumi Raka. Amin, amin. Saudara, mungkin ini akan membuat shock, sakit jantung para pembenci Jokowi, keluarganya Pak Jokowi. Saya tidak tahu pada saat itu siapa yang akan memimpin Republik. Apakah Mas Gibran atau Mas AHY. Inilah calon-calon yang kita siapkan untuk mengganti saya, untuk mengganti generasi yang sekarang kita siapkan, pemimpin-pemimpin hebat untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Apa itu? Kalau kalian terus menghina seorang Gibran Rakabuming Raka bahwa dia tidak layak jadi wakil presiden, ini yang akan terjadi, saudara. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Bahwa seorang Gibran makin cepat dia akan jadi seorang Presiden Republik Indonesia. Saya bukan sesumbar, saudara. Saya beritahu saudara, seorang Gibran yang dibully oleh PDIP. Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next President? Kalau ada saya mau dong kopinya. Ya, yang katanya tidak layak, yang dikatain fufu fafa, ya, oleh seorang Roy Suryo lah, ya, yang begitu yakin itu akun fufu fafa milik Gibran lah, segala macam. Kemudian Pak Jokowi katanya ijazahnya palsu. Dan kalau ini diakumulasi semua, saudara, ini akan menyimpulkan satu hal. Ketika Allah SWT menaruh seseorang untuk membawa satu bangsa yang bernama bangsa Indonesia maju untuk menjadi bangsa yang besar, dia membutuhkan seorang pemimpin yang teruji. Dan Jokowi sudah teruji. Hari ini kalian mengatakan akan menurunkan seorang Gibran Rakabumi Raka melalui sidang MPR. Saya katakan nonsen itu akan terjadi. Kenapa? Karena konstitusi sudah menetapkan bahwa seorang Gibran menjadi wakil presiden bersama Bapak Prabowo presiden. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan oleh Tuhan sendiri yang sudah menetapkan tidak akan mungkin gagal. Bahwa apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah SWT seorang Gibran menjadi pemimpin bangsa ini, itu akan segera terwujud.
Ya, apa yang dibutuhkan lagi oleh seorang Gibran? Dia adalah representasi dari kelompok milenial, Gen Z hari ini. Terwakili ketimbang para mantan jenderal, para pembenci, cendekiawan, rohaniawan, apalagi PDIP. Bahkan saya meramalkan partai PDIP akan musnah, hilang dari bumi Indonesia. Kenapa? Karena perilakunya menunjukkan ke arah sana. Bahwa sebuah partai politik di Indonesia tidak lagi bisa eksis kalau masih bicara seperti PDIP yang hari ini kita lihat. Narasi negatif, ya. Apa yang bisa membangun sebuah bangsa? Apakah hanya sebuah narasi atau retorika? Tidak. Contoh perbuatan dan tindakan, rekam jejak, prestasi, itulah yang membuat seseorang itu menjadi hebat. Jokowi adalah legenda hidup bangsa Indonesia. Dan kalau Allah sudah menetapkan, Jokowi akan memimpin anaknya yang tadinya dia pun tidak mau untuk dijadikan wakil presiden. Tetapi seorang Prabowo 5 kali meminta-minta agar seorang Gibran bisa menjadi wakilnya, agar Prabowo bisa terpilih. Dan saudara tahu, ini akan mengawali seorang Gibran menjadi pemimpin. Pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Bukan waktunya yang kalian katakan. Netizen, ketika kita mendengar seseorang dengan lantang menolak seorang wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 kemarin, memberikan kita suatu gambaran betapa bangsa ini memang banyak sekali dipenuhi orang-orang yang tidak paham dengan situasi dan kondisi. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tipa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ada mantan jenderal Kopassus yang merasa dia berhak untuk berbicara. Menurut saya sah-sah saja untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada seorang Gibran. Tetapi saya juga punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan siapa Gibran. Ketika dia menjadi wali kota, dia sering mengumpulkan mainan di kantornya karena dia memiliki kecintaan di dalam hatinya kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kali dia membawa mainan itu dan memberikannya kepada anak-anak di jalan, dan ketika dia menemui kelompok anak-anak, dan sikapnya yang memang terlihat tidak simpatik, tetapi sesungguhnya Gibran adalah seorang anak muda yang baik, berprestasi sebagai wali kota. Dan jangan lupa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh 100 juta penduduk Indonesia, sah sesuai dengan konstitusi. Sementara yang berkomentar hanya diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya diangkat oleh Panglima TNI. Dan sangat bermasalah. Karena ketika dulu
simpati menjadi simpatisan Prabowo, tetapi kemudian dia berbalik menyerang, yang membuat kita berpikir ada apa sesungguhnya kepada pribadi-pribadi begini. Kita sering melihat figur-figur yang berani bicara lantang di ruangan publik. Tetapi saya hanya mengingatkan, ketika Anda bicara di ruang publik, Anda pun harus siap mendengarkan komentar saya bahwa alangkah kurang bijaknya Anda seorang mantan panglima, bahkan panglima pasukan khusus yang sangat luar biasa saya banggakan di Indonesia, tetapi memiliki sikap yang bias, tidak paham, tidak mengerti bahwa Prabowo dan Gibran itu mengikuti kontestasi secara resmi dan diakui dan sudah dilantik di MPR, dan kami merasakan pilihan kami adalah pilihan yang tepat. Prabowo adalah seorang panglima dan memiliki pengalaman yang luar biasa, dan kita melihat sepak terjangnya selama baru-baru ini, ya, gebrakan-gebrakannya. Sementara seorang Gibran adalah representasi daripada generasi milenial dan Gen Z. Saya perlu menjelaskan ini karena masyarakat agar tidak bingung. Ya, rekam jejak seseorang itu penting. Ketika dia berani berbicara, dan kita tahu Untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran pada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, yang menghambat kemajuan bangsa. rata-rata orang yang bersuara lantang biasanya di sini dan di hatinya tidak sejalan dengan kebaikan, tidak memiliki keriduan melihat. Dan kalau dia merasa ya tidak rela, Mungkin orang-orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak, nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. tidak ridho melihat pemimpin. Bukankah dengan mudahnya dia keluar dari negeri ini menjadi imigran di luar negeri? Karena apa yang dia takuti itu akan terjadi. Apa itu? Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Mungkin ini akan mengejutkan dan menyesakkan hati Anda-Anda yang membenci, terutama di kelompok PDIP, di elit-elit politiknya, lawan-lawan politiknya. Gibran Raka Buming Raka sangat mengkhawatirkan lawan politik yang saat ini sungguh-sungguh menggetarkan hati. Kenapa? Karena kita lihat 60% penduduk Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Saudara, kita bisa bayangkan tahun 2029 Pilpres diadakan. Saya yakin Gibran Raka Buming Raka akan menjadi presiden terpilih secara konstitusional. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Insya Allah kalau saya masih ada, kalau Allah memberikan saya nafas, saya akan menghimpun semua kekuatan saya, follower saya, untuk memilih seorang Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden.
agar para pembenci makin sesak napas setiap hari melihat betapa Gibran akan membawa bangsa ini maju masuk ke dunia Indonesia emas di tahun 2045. Semoga wallahu hanya Allah yang tahu. Waduh. Panjang sekali teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan ada 3 VT yang dibuat oleh Bapak Tendi, ya seorang yang sudah cukup sepuh, sudah cukup dewasa, ya sudah matang, komentarnya sangat ya kelihatan lah ya, katanya orang Jawa ini wong atos. Wong atas itu orang sudah ya bisa dikatakan mapan lah gitu ya, mapan lahir dan batin. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tendi barusan ya, melihat ada 3 VT yang berhubungan yang relate gitu, yang berhubungan dengan apa namanya, dengan fenomena yang sama, ya ini Purnawirawan. Ini menunjukkan bahwa ya sangat geram sekali Bang Tendi ini ya, sampai membuat 3 konten sekaligus. Dan saya tertarik dengan salah satu pendapatnya tadi di bagian depan, bahwa kurang lebih ya udah uzur ya kan, udah pensiun, udah kagak muda lagi ya, banyak-banyaklah mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan seperti itu. Iyalah, banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak berkontemplasi, perbanyak ibadah, bukan malah nyinyir, bukan malah sok-sokan ingin membangun bangsa dan negara. Anda sudah lewat masanya. Saat ini yang diperlukan itu cuma nasihat dan doa Anda agar bagaimana generasi masa sekarang dan masa depan Indonesia ini semakin baik gitu aja. Nggak usahlah ikut-ikutan ya, apalagi dimanfaatkan oleh gerombolan sudrun-sudrun demi kepentingan mereka sendiri ya. Yang perlu dilakukan itu adalah membuat PP, memulangkan para keturunan imigran ya ke negara asal leluhurnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Soekarno ya. Karena faktanya mereka di sini hanya bikin gaduh ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar Bapak Tendi ya, yang berjilid-jilid, dan menurut saya itu mengindikasikan bahwa Bapak Tendi sangat jengkel dengan tingkah para purnawirawan yang tidak bisa dipanuti ya, karena ketuaannya gitu. Karena faktanya walaupun tua ya macam kayak gitu orangnya. Hahaha. Minimal itu menurut saya teman-teman ya, kesimpulan saya secara pribadi. Dan saya sependapat dengan pendapat bahwa Gibran akan baik-baik saja, akan tetap menjadi wakil presiden Republik Indonesia hingga masa baktinya selesai ya. Tidak akan Gibran diganti dengan wapres lain, apalagi diganti oleh Abah Burkun ya kan. Aduh. Apalagi digantikan dengan Pak Uban yang tidak bisa apa-apa. Justru jika terjadi pergantian wapres secara inkonstitusional, saya yakin disitulah justru masalah negara ini, dan kemungkinan besar negara ini akan menghadapi kondisi yang sangat berbahaya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.